Halo para cucu Mbah Jumono di seluruh alam semesta, apa kabar kalian? Masih suka main judi slot? Nih Mbah mau ceritain satu film tentang suhunya main judi. Film ini berjudul Winning Streak yang dirilis tahun 2012, mengisahkan tentang satu keluarga penjudi yang tergabung dalam kelompok yang bernama The Pelayos. Dikisahkan ada seorang kajut, atau kakek judi, bernama Gonzalo Garcia Pelayo, di mana ia sangat kecanduan main judi. Gonzalo meyakini, bahwa setiap permainan judi, pasti ada celah kelemahan untuk dapat dimenangkannya. Namun, sejauh ini, Gonzalo belum pernah menang bahkan di permainan terakhirnya ia justru kalah habis-habisan dan sang pemilik kasino yang bernama Laguna atau yang biasa dijuluki The Beast, mengolok-oloknya dengan melemparkan satu koin rasa kasihan kepada Gonzalo. Mbah Gonzalo pun senyum cuy, namun senyum itu adalah senyum penuh dendamnya karena ia merasa The Beast telah menghinanya, dan Gonzalo akan kembali menuntut balas. Gonzalo kemudian mencari anaknya yang bernama Ivan, di mana Ivan bekerja sebagai musisi di salah satu kafe di tempat itu. Namun tiba-tiba ada seorang gadis yang sedang dikejar-kejar penagih hutang, dan ia langsung memeluk Ivan dan mengaku pacarnya. Mas Ivan adalah pacarku. Celetuk gadis itu, yang kemudian kabur begitu saja setelah lolos dari penagih utang. Siapa Van? Kata Mbah Gonzalo. Kagak kenal B, jawab Ivan. Lalu Gonzalo curhat kepada anaknya, bahwa metode permainannya masih salah. Namun setelah mendapatkan wangsit, Gonzalo akhirnya menemukan satu metode yang diyakininya ampuh untuk membuat mereka menang besar di kasino. Metode Gonzalo terinspirasi dari sebuah permainan papan labirin milik anak kecil, ketika ia sedang berada di barbershop untuk memotong jenggotnya. Buang sial tuh. Gonzalo memperhatikan, setiap anak kecil itu bermain, bola selalu masuk ke lubang yang sama, karena papan permainannya sudah rusak. Sejenak Mbak Gonzalo berpikir, mungkin bisa diterapkan ke permainan roulette, karena sedikit saja retak mikroskopis dapat mengakibatkan bola jatuh ke nomor yang diinginkan. Ivan tak yakin dengan rencana dan metode ayahnya itu, karena Ivan ada jadwal juga dengan bandnya. Tapi ini bukan Ivan Seventeen ya? Bukan, ini Ivan yang lain. Mbak Gonzalo meyakinkan Ivan dan berniat membentuk satu tim bersama anggota keluarganya yang lain, dan Ivan setuju. Esok harinya, Ivan mulai mencari satu persatu anggota keluarganya, dimulai dari adiknya Vanessa, namun Vanessa menolaknya. Aku ora iso mas, aku sedang fokus kerja sebagai jurnalis. Ivan memakluminya, lalu ia pergi ke tempat pasar ikan dan menemui pamannya yang bernama Balon. Balon merasa ragu, karena ia juga merasa jenuh dengan rutinitas dan bau amis ikan, namun pada akhirnya Balon mau bergabung. Setelah berhasil mengajak pamannya Balon, Ivan kemudian mendatangi dua sepupunya yang bernama Marcos dan Alfredo. Mereka berdua adalah kakak beradik, namun tingkah laku mereka sangat konyol. Kelihatannya mereka berdua sangat sulit untuk diajak kerjasama dalam suatu tim, namun Ivan yang sudah mengenal mereka sangat lama, dengan santai menghadapi mereka dan berusaha menjelaskannya pelan-pelan. Akhirnya Gonzalo, Ivan, Balon, Marcos dan Alfredo, berkumpul dalam satu tim. Ivan dan Gonzalo menjelaskan metode mereka di mana mereka akan memasang taruhan di nomor yang sama. Mereka menganalisa setiap angka yang keluar untuk selanjutnya dikombinasikan dengan aplikasi yang ada di komputer. Namun Gonzalo menegaskan, metode ini akan berhasil jika mereka mematuhi aturan darinya. Marcos bertanya, apakah metode ini termasuk cara yang curang dalam berjudi? Dengan tegas Gonzalo menjawab, metode ini jelas legal karena tidak ada undang-undang yang melarang metode dari Gonzalo ini. Akhirnya Balon, Marcos dan Alfredo, memahami konsep rencana mereka. Suatu hari Ivan melihat gadis blasteran Asia yang kemarin sempat menabraknya, dan menanyakan kepada ayahnya, mengapa gadis itu di sini? Dengan slow Mbak Gonzalo menjawab, aku telah menyuruh Yoakuin untuk menyuruh gadis yang bernama Sui itu bekerja di sini. Di tempat itu juga, Gonzalo dan Ivan melihat Vanessa di TV sedang bekerja sebagai reporter. Berita kali ini dari Indonesia, bahwa kini di sana gorengan tidak lagi digoreng, namun direbus. Singkat cerita, mereka pergi ke kasino pada suatu malam, dan mencoba menerapkan metode yang sudah direncanakan. Tampaknya metode itu berjalan dengan lancar, dan Ivan mengabari Gonzalo akan hal itu. Setelah menelpon, Ivan melihat Balon sedang asik menggoda gadis-gadis, Alfredo sibuk main mesin capit boneka, dan begitu juga Marcos. Ivan merasa mereka tidak fokus dan memaksa mereka untuk pulang saat itu juga. Ivan pulang bersama ketiga keluarganya dengan perasaan kesal. Kemudian ia mengutarakan kepada ketiga keluarganya, jika mereka ingin sukses, maka jangan bermain-main dan tetap fokus. Ivan juga menegaskan bahwa sejarah keluarga mereka adalah para penjudi yang bukan kaleng-kaleng.
Ivan akan tetap melanjutkan rencana Gonzalo dengan atau tanpa mereka jika mereka tidak bisa diatur. Akhirnya mereka tersadar, dan kini semakin solid, serta mereka menamai kelompok mereka dengan sebutan The Pelayos. The Pelayos menginjakan kaki kembali di kasino dengan semangat yang menyala kembali. Di malam itu mereka sukses memenangkan permainan roulette berkat metode Gonzalo. Begitupun malam-malam berikutnya, mereka kembali menang di setiap kasino yang mereka datangi. Tak tinggal diam, pihak kasino mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dari kemenangan-kemenangan The Pelayos, dan The Beast mulai melakukan penyelidikannya. The Beast mengirimkan mata-mata untuk mencari tahu siapa mereka sebenarnya dan di mana mereka tinggal. Di suatu hari, sang mata-mata pun sudah mulai beraksi. Keluarga Ivan sedang merayakan kemenangan dan pencapaian mereka sembari melakukan perayaan ulang tahun Paman Balon di sebuah restoran. Tampak di sana suasana bahagia bersama keluarga dan sahabat-sahabat mereka, namun Gonzalo khawatir karena Alfredo membawa gadis yang bekerja di kasino The Beast. Gadis itu bernama Ingrid. Dalam suasana keceriaan itu, Paman Balon telah membuat kaos khusus bergambar The Pelayos. Sang mata-mata kembali mengambil gambar dan mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Bahkan, Ingrid pun juga sudah diketahui ia merupakan bagian dari Pelayos. Sang mata-mata pun segera melaporkan kepada Laguna, dan menjelaskan bahwa Ingrid menjadi salah satu faktor kemenangan The Pelayos. Laguna juga sudah mengetahui bahwa Vanessa bekerja sebagai jurnalis. Saat melihat foto Gonzalo, The Beast teringat satu wajah penjudi yang tak pantang menyerah. Kemudian Laguna memanggil Ingrid, dan menegaskan untuk jangan pernah lagi berhubungan dengan Alfredo dan Pelayos. Jika Ingrid tidak ingin dipecat, maka ia harus memberitahu bagaimana Pelayos bisa menang terus. Dengan terpaksa Ingrid menceritakan bahwa Pelayos menggunakan kemungkinan angka yang sama dalam bermain roulette. Suatu hari, The Pelayos sedang berkumpul di barbershop, dan Alfredo menceritakan ada seseorang yang diam-diam mengambil gambar mereka. Gonzalo mengingatkan bahwa pihak kasino tidak akan tinggal diam jika Pelayos terus-terusan menang. Namun justru Gonzalo kembali membakar semangat Pelayos, agar membuat kasino itu bangkrut. Ketika Ivan keluar, ia mendapati Sui sedang naik motor Harley miliknya. Sui mengatakan ia ingin jalan-jalan bersama Ivan dengan motor itu. Ayo Mas Ivan, kita beli nasi padang pakai motor ini. Jangan sekarang, nanti malam saja, karena aku sedang berkumpul bersama keluargaku saat ini, kata Ivan. Malam harinya, Pelayos kembali ke kasino. Ivan yang tidak ingat membawa identitas pun tidak bisa masuk, dan hanya bertiga Alfredo, Marcos dan Balon yang masuk ke dalam kasino. Ternyata, itu hanya alasan Ivan untuk bisa kabur jalan-jalan dengan Sui. Pelayos yang tanpa Ivan, memulai aksinya dengan dipimpin oleh Marcos. Mereka menggunakan metode lama yang telah disempurnakan oleh Gonzalo. Dengan sangat yakin, Marcos akan mendapatkan kemenangan besar malam itu, dan ingin memasang taruhan sebanyak-banyaknya. Balon tak setuju dengan Marcos, ia mengingatkan, jika mereka kalah, maka aset mereka akan habis. Ivan nampak sedang menikmati kebersamaannya dengan Sui, bahkan sampai mengabaikan telepon dari Balon, yang mengabari jika permainan mereka saat itu berantakan. Marcos yang baru saja kalah besar, ia semakin kesal karena kartu kreditnya tidak dapat digunakan. Seorang rentenir dengan jeli melihat situasi yang dialami Marcos, dan menawarkan pinjaman 1.000 euro dengan bunga 30%. Marcos yang sudah kepalang tanggung kalah, ia pun langsung menerima tawaran rentenir tersebut. Ivan pun menyusul ke kasino, dan mendapati mereka sedang berkelahi di toilet. Ivan pun melerainya, namun ia sangat kesal setelah tahu semua uang mereka habis karena kekalahan di malam itu, bahkan mereka kini terlilit hutang. Berbeda dengan Ivan, sikap Gonzalo justru walls dan slow, bahkan ia kembali menyemangati untuk menerapkan kembali metodenya besok. Namun hutang dan kekalahan, harus tetap dibayar. Marcos bertanggung jawab membayar separuh hutang, dan separuhnya lagi akan Ivan bayar dengan menjual motor kesayangannya. Beberapa hari berikutnya, Pelayos kembali bermain roulette seperti biasanya dengan arahan Gonzalo. Laguna pun bingung, kenapa seolah-olah Pelayos yang sudah kalah habis-habisan, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa hari kemudian, Balon memutuskan mengundurkan diri karena beberapa alasan, dan kembali berjualan ikan di pasar. Ivan hanya bisa mengikuti keinginan pamannya tersebut, dan meminta izin kepada Gonzalo untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Paman Balon dengan Sui. Pada suatu malam, mereka kembali bermain, dan kini Sui sudah bergabung dengan Ivan, Marcos dan Alfredo. Sui dengan cepat menangkap penjelasan metode dari Gonzalo, dan malam itu mereka menang. Begitupun juga dengan malam-malam berikutnya, mereka membuat kasino rugi.
Laguna dibuat bingung dengan tingkah mereka yang membuat kasinonya rugi terus akhir-akhir ini. Laguna kemudian bertemu dengan pemain legendanya yang ternyata juga merupakan atasan dari Vanessa, adik Ivan. Laguna memintanya untuk memecat Vanessa. Sesampainya di rumah, Vanessa marah kepada Ivan dan ayahnya, karena mereka karirnya jadi hancur. Ivan yang kesal terhadap Laguna, akhirnya mendatanginya. Namun Laguna berdalih ia tak tahu akan hal apapun. Ivan berjanji akan membalas semua ini nanti. Sempat terjadi keributan, namun Laguna berhasil mengusir mereka. Keesokan harinya, Gonzalo dan Ivan menemui Laguna, dan Laguna mengungkapkan kecurangan permainan Gonzalo dan tidak menyukai sikap Ivan yang tidak mempunyai sopan santun. Laguna juga merendahkan Gonzalo, dengan mengatakan ia hanya memanfaatkan anak-anaknya untuk meraup kekayaan untuk dirinya. Laguna juga menegaskan bahwa Pelayos tidak akan pernah bisa bermain di seluruh kasino yang ada di Spanyol. Namun, Gonzalo berbalik mengancam bahwa metodenya adalah legal, dan jika melarangnya bermain, ia akan melaporkan secara hukum, dan juga berjanji akan membuat Laguna bangkrut. Ivan dan Sui membayar mahal para pekerja di sebuah kasino untuk mencatat angka-angka yang muncul dalam permainan roulette di kasino tersebut. Setelah menghitung kemungkinannya, mereka bermain di sana dan membuat kasino itu rugi besar. Kemenangan demi kemenangan mereka raih, hingga mereka sukses besar. Mereka merayakan hal itu, dan tiba-tiba Paman Balon bersama istrinya datang dan bergabung kembali. Suatu malam, Pelayos mendatangi kasino lain. Mereka dengan mudah menang di tempat itu, bahkan pemain lain pun ikut bertaruh di nomor yang sama mengikuti Ivan dan teman-temannya. Para bos kasino yang menyadari hal itu, membuat kesepakatan dengan Pelayos untuk tidak lagi bermain di tempat mereka dengan membayar jutaan euro. Pelayos mendapatkan banyak uang tanpa harus memasang taruhan di sana. Gonzalo menelpon Ivan, bahwa kini saatnya mereka mengalahkan Laguna. Namun Ivan keberatan, karena pencapaian mereka dirasa sudah cukup, dan metode permainan dari Gonzalo berjalan dengan sangat baik. Namun, Paman Ivan, Balon, menasehati Ivan untuk menuruti keinginan ayahnya tersebut, juga karena jasa Gonzalo lah mereka bisa berada pada posisi sekarang. Balon juga berpesan, Ivan adalah anak Gonzalo, dan Laguna telah merendahkan ayahnya habis-habisan, jadi Pelayos harus membalasnya. Malam yang ditentukan pun tiba, Ivan dan keluarganya tiba di kasino milik Laguna. Gonzalo juga nampak ikut malam itu. Laguna menjelaskan, bahwa meja yang akan mereka gunakan adalah meja baru, semua itu Laguna lakukan agar perputaran bola sulit untuk diprediksi oleh mereka. Benar saja, cara Laguna ini berhasil membuat Ivan dan Gonzalo kesulitan menebak angka yang muncul. Ivan dan Gonzalo kalah terus-terusan, bahkan Ivan sampai marah kepada ayahnya karena memaksa bermain lagi yang harusnya sudah cukup sukses sebelumnya. Ivan juga kecewa, sebenarnya ia ingin fokus sebagai musisi saja. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur, akhirnya Gonzalo bertaruh semua sisa uangnya. Di taruhan terakhir, Laguna sendiri yang memutar bolanya. Sempat ada salah satu tangan kanan Laguna berbisik, ada masalah di meja lain, namun Laguna tak mempedulikannya. Dan, Gonzalo pun kalah. Kembali, Laguna melemparkan koin chips seperti yang pernah ia lakukan dahulu untuk menghina kekalahan Gonzalo. Laguna juga menegaskan, metode milik Gonzalo tak akan pernah bisa berhasil mengalahkan kasino. Tangan kanan Laguna pun kembali berbisik bahwa ada masalah di semua meja lainnya, dan Laguna baru tersadar, bahwa meja Gonzalo hanya pengalihan semata. Permainan sebenarnya adalah di meja-meja lain di mana teman dan keluarga Ivan sukses membuat kasino milik Laguna bangkrut dalam waktu semalam. Gonzalo kembali melempar satu koin kepada Laguna, sebagai simbol atas balas dendamnya atas penghinaannya dahulu. The Pelayos sukses membuat Gonzalo bahagia malam itu. Dan film pun selesai. Ending yang sangat wadidaw cuy. Pesan dari Mbak Jumono, sudahi judimu sekarang juga. Jangan lupa subscribe ya cuy, bye-bye.